Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abdan akhbarana Abdullah an Yunus an az-Zuhri akhbarani Abu Salamah ibnu Abdurrahman annahu sami'a Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ata'ani faqad ata'a Allah wa man asani faqad asallah. Summa qala Allah fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafiza. Bapak dan ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji dan syukur kita sampaikan kehadirat Allah, serta salawat dan salam kita mohonkan junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita sudah berada di hari ke-19 bulan Zulhijjah 1446 Hijriah, bertepatan dengan 15 Juni 2025 Miladiah. Kajian kita tentang hadis-hadis Rasul, kita akan membahas tentang hadis yang menyangkut tentang perintah mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang berasal dari Abu Hurairah di tingkat sahabat, ia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, orang yang mentaati atau siapa yang mentaatiku, kata Rasulullah, faqad ata'a Allah, maka sungguh dia telah mentaati Allah. Wa man asani faqad asallah, orang yang memaksiati atau durhaka atau tidak melaksanakan perintahku, maka dia juga sebenarnya sudah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini didasari kepada firman Allah yang juga merupakan perintah atau penjelasan yang terdapat dalam surat An-Nisa ayat 80. Di situ Allah berfirman, "Man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafiza." Barang siapa yang mentaati Rasul, maka sungguh ia telah mentaati Allah, dan barang siapa yang berpaling, maka kami, kata Allah, tidak mengutus wahai Muhammad sebagai penjaga atas mereka. Artinya mereka akan bertanggung jawab atas perpalingan atau tidak mentaati Allah yang dilakukannya dengan tidak mentaati Rasul. Bapak dan Ibu, kedua hadis dan ayat di atas menegaskan bahwa ketaatan kepada Rasul adalah identik sama dengan ketaatan kepada Allah. Nah, ini tergambar dalam dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau asyhadu an la ilaha illallah saja, itu orang yang non-muslim juga ada yang mengakui Allah sebagai Tuhan, tapi tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai Rasul. Jadi keberislaman kita itu harus keduanya, taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Dan Rasul itu tidak bicara dari hawa nafsunya,
Jadi seluruh ajarannya adalah wahyu dan petunjuk dari Allah. Baik yang secara tertulis al-matlu yang dibacakan oleh malaikat, atau yang ghair matlu yang tidak dibacakan oleh malaikat, yang langsung dari Rasul sendiri. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha, ya, dalam surat An-Najm ayat 34. Yang tiadalah yang diucapkan Rasul itu dari hawa nafsunya, tetapi itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, mengikuti sunnah Rasul berarti menjadikan kehidupan kita sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam konteks ini kita akan mengerucut kepada kaitan kita kepada ketaatan kepada Rasul dalam hal melaksanakan salat sunat rawatib. Nah, kalau salat fardu itu tidak ada masalah. Tapi salat sunat rawatib, ini yang barangkali di antara kita masih belum melaksanakannya. Salat sunat rawatib adalah bahagian ajaran langsung dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di dalam beberapa hadis, di antaranya riwayat At-Tirmidzi yang berasal dari Ummu Habibah, ya, dikatakan, qala Rasulullah SAW, man shalla qabla zuhri arba'an wa ba'daha rak'atain wa ba'dal maghrib rak'atain wa ba'dal isya rak'atain wa qabla al-fajri rak'atain bunyalahu baitum fil jannah. Ini riwayat Tirmidzi yang berasal dari Ummu Habibah, istri Rasul. Jadi siapa yang salat sebelum zuhur 4 rakaat, dalam hadis Ibnu Umar hanya 2 rakaat, tapi dalam Ummu Habibah dan Aisyah itu 4 rakaat. Jadi bisa dua-dua. Dan sesudahnya 2 rakaat, serta setelah maghrib 2 rakaat, setelah isya 2 rakaat, dan sebelum subuh 2 rakaat, maka akan dibangunkan untuknya rumah di surga. Kemudian Sunan Abi Daud, ya, haddatsana Hafs Ibnu Umar haddatsana Syu'bah an Abi Ishaq an Asim ibni Damrah an Ali alaihi salam anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli qabla al-asri rak'ataini, rawahu Abu Daud. Ini barangkali yang belum banyak kita laksanakan, ya, yaitu bahwa Nabi SAW dari Ali melakukan salat 2 rakaat sebelum asar. Ini qabliyah asar ini umumnya kita masih banyak yang belum melaksanakan. Di Muhammadiyah itu sebenarnya sudah ada di himpunan putusan tarjih Muhammadiyah, dan bahkan terakhir Munas Tarjih yang ke-31 di Gresik itu dimunculkan lagi sebagai keputusan Munas Tarjih tentang qabliyah asar. Nah, ini yang belum kita lakukan. Kemudian riwayat Al-Bukhari, ya, ini dari Imam Bukhari mengatakan haddatsana Abu Ma'mar haddatsana Abdul Waris anil Husain an Abdullah bin Buraidah qala haddatsani Abdullah al-Mazani, ya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sallu qabla salatil maghrib qala fi salisah. Jadi 3 kali dia mengatakan sallu qabla salatil maghrib, sallu fi salisah, liman syaa, bagi orang yang mau, karahiyata ayyattakhizan nas sunnatan ay wajibatan, rawahul Bukhari. Dari Abdullah bin Muzanni dari Nabi SAW, beliau bersabda, salatlah sebelum salat maghrib, jadi qabliyah maghrib, ya. Rasul mengucapkan 3 kali, dan pada yang ketiga beliau berkata lagi, bagi yang mau, karena tidak ingin kalau umatnya menjadikan hal itu sebagai kewajiban atau wajib. Nah, Bapak dan Ibu, ini sering dijadikan sebagai argumen untuk tidak melaksanakan qabliyah maghrib. Kata liman sya'a ini, Bapak dan Ibu, harus kita hubungkan dengan kata sallu. Sallu itu fi'il amar. Sallu, salla yusalli, salli, bentuk jamak sallu. Nah, secara usul fikih, apa makna fi'il amar? Al-aslu fil amri lil wujub.
hukum dasar dari fi'il amar, perintah itu menunjukkan kewajiban. Jadi ketika Rasul mengatakan sallu qabla salatil maghrib, kalau sampai di situ saja itu maknanya wajib. Kalau kita tinggalkan berdosa. Tetapi dengan kata liman sya'a, maka perintah tadi dari wajib berubah menjadi sunnah. Jadi kata liman sya'a itu bukan suka hati siapa yang mau, tidak. Itu adalah untuk membuat fi'il amar sallu yang menunjukkan perintah tadi agar tidak menjadi wajib. Kalau tidak, statusnya akan sama dengan salat fardu. Maka kata liman sya'a itu untuk supaya kata sallu dalam bentuk fi'il amar itu menjadi tidak wajib tetapi sunnat. Nah, kemudian dalam Sahih Ibnu Hibban dikatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla qabla al-maghrib rak'ataini. Ya. Bahwa Rasulullah SAW melaksanakan salat sebelum maghrib itu 2 rakaat. Jadi perintahnya ada, fiilnya juga ada. Nah, Bapak dan Ibu, maka menjaga salat sunat rawatib adalah bentuk nyata ketaatan kepada Rasulullah, dan karenanya berarti juga bentuk nyata ketaatan kita kepada Allah. Nah, penjelasan ayat dan hadis di atas. Mayuti'ir Rasul, siapa yang mentaati Rasul bukan hanya dalam perkara yang wajib saja, tetapi juga mencakup ajaran-ajaran sunnah yang beliau tekankan secara konsisten, termasuk salat sunat rawatib. Maka makna fakat atah Allah, karena Rasul adalah utusan Allah dan penyampai wahyu, maka semua bentuk ketaatan kepada Rasul memiliki nilai spiritual sebagai ketaatan langsung kepada Allah. Wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafiza. Rasulullah hanya menyampaikan, siapa yang berpaling dan meremehkan ajarannya termasuk ibadah sunnah, berarti dia berpaling dari Allah, dan Allah mengatakan bahwa Rasul tidak dipaksa untuk menjaga setiap individu. Artinya ketika dia sudah tidak melaksanakannya, Rasul berlepas tangan. Tanggung jawab individu lah nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini peringatan keras namun penuh kelembutan, mengajak umat berfikir dan memilih untuk taat dengan kesadaran. Dalam tafsir Al-Qurtubi Al-Jami' li Ahkamil Quran dan juga tafsir Al-Munir oleh Wahbah Az-Zuhaili dijelaskan bahwa surat An-Nisa ayat 80, mayyuti'ir rasul faqad ata Allah, ya, orang yang mentaati Rasul sungguh telah mentaati Allah. Allah Ta'ala memberitahukan bahwa ketaatan kepada Rasulnya adalah ketaatan kepadanya. Dan dalam Sahih Bukhari dan Muslim itu disebutkan man ata'ani faqad ata Allah wa man asani faqad asallah, ya. Barang siapa yang menaati aku, maka sungguh ia telah menaati Allah, dan barang siapa mendurhakaiku, maka sungguh ia telah durhaka kepada Allah. Bahkan hadis berikut Bapak dan Ibu, Sahih Bukhari dan Muslim, faman lam ya'mal bi sunnati falaisa minni. Barang siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, maka dia bukan termasuk umatku. Nah, ini lebih keras lagi. Jadi ketika kita tidak melaksanakan sunnah Rasul, Rasul mengatakan ia tidak lagi umatku. Hadis ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik yang termuat dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Makna sunnahku dalam hadis ini merujuk pada ajaran yang praktik dan bimbingan Rasul SAW dalam seluruh aspek kehidupan, baik yang bersifat wajib maupun yang sunnah. Penegasan identitas keislaman, ungkapan bukan dari golonganku atau umatku, bukan berarti keluar dari Islam secara langsung, tetapi menunjukkan bahwa orang tersebut tidak mencerminkan karakteristik atau sifat sejati dari umat Nabi Muhammad. Dan ini juga peringatan keras terhadap sikap mengabaikan sunnah, termasuk ibadah seperti salat sunat rawatib.
Nah, Bapak dan Ibu, salah satu sunnah Rasul yang perlu diingatkan pada kesempatan ini adalah tentang salat sunat rawatib. Khususnya salat sunat rawatib qabliyah asar dan maghrib yang kurang mendapatkan perhatian di kalangan warga Muhammadiyah dan bahkan sebagian memandangnya secara diskriminatif. Jadi membedakan ya salat sunat rawatib qabliyah asar dan maghrib dengan qabliyah zuhur atau qabliyah subuh, ya, atau ba'diyah zuhur dan sebagainya. Bapak dan Ibu, di dalam himpunan putusan Tarjih Muhammadiyah jilid 1, salat sunat rawatib itu hanya satu macam, tidak dibedakan. Jadi tidak ada diskriminasi, pembedaan antara yang muakkad dan yang ghair muakkad sebagaimana yang terdapat di dalam sebagian kitab-kitab fikih. Jadi kalau kitab-kitab fikih itu membedakan, oh ini muakkad, ini ghair muakkad. Tapi dalam putusan Munas Tarjih yang terhimpun dalam himpunan putusan Tarjih itu tidak ada perbedaannya. Kesemua salat sunat rawatib menurut Muhammadiyah adalah sama status dan kedudukannya dan sama-sama sebagai salat sunat rawatib. Nah, ini kita lihat himpunan putusan Tarjih jilid 1 halaman 322 sampai 323. Di dalam himpunan putusan Tarjih jilid 1 halaman tersebut, ya, sebagai hasil keputusan Muktamar Munas Tarjih yang sudah ditanfiz oleh pimpinan pusat Muhammadiyah sebagaimana termuat di dalam surat pimpinan pusat kepada pimpinan wilayah, pimpinan daerah, pimpinan cabang seluruh Indonesia dengan nomor K1211-67 tertanggal 19 Rajab 1387 Hijrah atau 23 Oktober 1967 dicantumkan keputusan tentang salat rawatib tersebut. Ini saya kutipkan Bapak dan Ibu. Bapak bisa lihat nanti. Salatul rawatib. Iza tala al-fajru fasalli rak'atain khafifatain tatawu'an takra'u fi ulaha qul ya ayyuhal kafirun ba'dal fatihah wa fisaniyah qul huwallahu ahad aw fil ula minhuma qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa fisaniyah ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa bainana wa bainakum al-ayah aw matayassara minal Qur'an summa salli qabla zuhur rak'atain aw arba'an wa kadzalika ba'dahu rak'atain aw arba'an amma yaumul jum'ah fasalli qablaha ma qaddara laka hatta yahdural imam wa salli ba'daha rak'atain aw arba'an wa salli qablal asri, ini dia, wa salli qablal asri rak'atain wa salli rak'atain ba'dal ghurub qabla salatil maghrib wa rak'atain ba'daha wa salli ba'dal isya rak'atain aw arba'an. Artinya, apabila telah terbit fajar, maka salatlah 2 rakaat yang ringan sebagai salat sunnah. Pada rakaat pertama setelah membaca Al-Fatihah, bacalah qul ya ayyuhal kafirun, ya. Kemudian pada rakaat kedua bacalah qul huwallahu ahad, atau pada rakaat pertama bacalah qulu amanna billah wa ma unzila ilaina, itu surat Al-Baqarah ayat 136. Dan pada rakaat kedua bacalah ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa bainana, itu surat Ali Imran 64. Atau bacalah apa yang mudah dari Al-Quran. Kemudian salatlah sebelum zuhur 2 rakaat atau 4 rakaat. Begitu juga setelah zuhur 2 rakaat atau 4 rakaat. Adapun pada hari Jumat, maka salatlah sebelum salat Jumat sebanyak yang kamu mampu sampai imam datang. Jadi kalau Jumat, Bapak dan Ibu, kita datang ke masjid sebelum khatib naik, kita silahkan salat sebanyak-banyaknya. Itu namanya salat sunat mutlak, bukan qabliyah Jumat, ya. Karena kalau qabliyah Jumat itu sesudah azan, ini sebelum azan, ya. Kemudian salatlah 2 rakaat sebelum asar, ini qabliyah asar. Dan salatlah 2 rakaat setelah terbenam matahari sebelum salat maghrib, serta 2 rakaat setelah maghrib, dan salatlah setelah isya 2 rakaat atau 4 rakaat. Jadi menurut himpunan putusan Tarjih, berdasarkan teks di atas, salat sunat rawatib itu terdiri atas 14 sampai 20 rakaat. Salat sunat sebelum subuh 2 rakaat,
salat sunat sebelum zuhur 2 atau 4 rakaat, salat sunat setelah zuhur 2 atau 4 rakaat, salat sunat sebelum asar 2 rakaat, dalam beberapa riwayat ada 4 rakaat, salat sunat sebelum maghrib 2 rakaat, salat sunat sesudah maghrib 2 rakaat, dan salat sunat sesudah isya 2 atau 4 rakaat. Pimpinan Pusat Muhammadiyah di dalam surat pengantarnya untuk tamfiz himpunan putusan tarjih tersebut menyatakan secara tegas sebagai berikut. Ini saya kutipkan. Ya, maka untuk mengantarkan himpunan putusan-putusan majlis tarjih yang terlampir, kami pimpinan Pusat Muhammadiyah pemegang riasah tamfiziyah memerintahkan kepada semua anggota Muhammadiyah supaya menjalankan putusan-putusan majlis tarjih sebagaimana mestinya. Kami harap juga supaya putusan-putusan tersebut diajarkan dan dididikkan kepada anak-anak dan pemuda-pemuda umumnya, dan dalam pengajian-pengajian, kursus-kursus dan ceramah-ceramah agar tambah merata dan banyak faedahnya. Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa pimpinan Pusat Muhammadiyah memerintahkan dan menugaskan setiap pimpinan dan warga Muhammadiyah untuk mensosialisasikan dan mengamalkan seluruh keputusan sudah diimpun di dalam himpunan putusan tarjih ini, terutama pengurus dan pengelola masjid-masjid Muhammadiyah. Nah, sekarang kita coba menganalisis dalil-dalilnya. Dalil-dalil syarat sunat qabliyah asar dan maghrib kita fokuskan ini karena ini yang masih belum kita amalkan. Dalam himpunan putusan tarjih rawatib qabliyah asar jilid 1 ayat 3 halaman 322, 333 sampai 34, dalil-dalil yang menjadi dasarnya adalah pertama hadis Ibnu Umar. Ani bin Umar radhiyallahu anhu maqal qala Rasulullah rahimallahu imra'an shalla arba'an qabla al-asr. Rawahu Ahmad wa Abu Daud wa Tirmizi wa hasanahu wa Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban wa sahahahu. Jadi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, semoga Allah merahmati seseorang yang salat 4 rakaat sebelum asar. Jadi qabliyah asar itu 4 rakaat. Ini hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Tirmizi. Hadis ini nyatakan hasan menurut Tirmizi dan sahih menurut Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Khuzaimah. Ya. Kemudian hadis Ali. Ya, selain dari Ibnu Umar, Ali yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Ya. An Ali qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli qabla al-asr 4 raka'atin yafsilu bainahunna bit-taslim 'ala al-malaikatil mukarrabin wa man tabi'ahum minal muslimin wal mu'minin. Jadi dari Ali ia berkata Rasul melakukan salat 4 rakaat sebelum asar, beliau memisahkannya dengan salam. Jadi 2 rakaat. Ya. Ini riwayat Tirmizi dan juga dinyatakan sebagai hadis hasan. Kemudian hadis riwayat Abu Daud. Ini yang terdapat dalam himpunan putusan tarjih. Ya. Ini dari Hafs Ibnu Umar, Syu'bah, an Ishaq, an Asim, an Ali alaihi salam. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli qabla al-asr rak'ataini. Rawahu Abu Daud wa qala al-Albani hasanun. Nah, Bapak dan Ibu, hadis ini menunjukkan disunahkannya salat 4 rakaat sebelum asar atau 4-2-2 atau 2. Jadi hendaklah menjaga salat sunat qabliyah asar agar mendapatkan rahmat dari Allah, kata Nabi. Hadis ini bersih doa atau pengabaran. Kalau diartikan doa, maka maknanya juga adalah pengabaran, yaitu kabar gembira bagi orang yang melakukan salat qabliyah asar. Bapak dan Ibu, ini kita bisa lihat dari hadis di atas, bisa dilakukan 2 rakaat. Hadis yang menyatakan cara mengerjakan salat qabliyah asar sebanyak 4 rakaat dengan tiap-tiap 2 rakaat salam, ini dari Ali, ya. Ini variasi. Jadi asar itu bisa 4 sekaligus, bisa 2-2 atau bisa hanya 2 saja. Nah, qabliyah maghrib. Hadis qauli Rasulullah SAW. Jadi hadis ini berasal dari Abdullah Al-Mazani, dari tingkat sahabat dari Nabi SAW. Dia berkata, sallu qabla salatil maghrib 3 kali, qala fis salisa liman sya'a.
bagi orang yang mau karayatahizan nas sunnah ay wajibah. Jadi kata Rasulullah, salatlah sebelum maghrib 3 kali, baru pada kali yang ketiga dia mengatakan bagi yang mau, karena tidak ingin kalau umatnya menjadikan itu sebagai keharusan atau wajib. Banyak orang yang salah memahami kata atau kalimat liman syaa. Hadis di atas diawali oleh Rasul dengan kalimat sallu sebanyak 3 kali, dan ini adalah fi'il amar, kata kerja perintah yang di dalam ilmu usul fikih menunjukkan wajib sesuai dengan kaidah mutlaqul amri lil wujub, atau redaksi lain al aslu fil amri lil wujub. Artinya amal fil amar secara mutlak menunjukkan wajib. Sekiranya tidak ada kata liman syaa mengiringi fi'il amar, kata kerja tersebut, maka status hukum salat sunat sebelum maghrib itu menjadi wajib. Oleh karena itu, agar perintah tersebut tidak menjadi wajib, maka diiringi dengan kata liman syaa yang mengiringi fi'il amar, sehingga perintah tersebut berubah hukumnya dari wajib menjadi sunat. Jadi liman syaa itu bukan sekedar tidak mau, tapi dalam rangka supaya perintah itu tidak menunjukkan wajib, tapi sunat. Nah, kemudian dalil yang kedua itu fi'li Rasul. Ya, di sini kita melihat dari Sahih Ibnu Hibban, anna Rasulullah SAW shalla qablal maghrib rak'ataini. Ya, bahwa Rasulullah SAW melaksanakan salat sebelum maghrib itu 2 rakaat. Itu fi'li. Kemudian hadis takriri, persetujuan Rasul, itu yang berasal dari Mukhtar bin Kulful yang mengatakan, sa'altu Anas bin Malik, aku menanyakan kepada Anas bin Malik, anit tatawu ba'dal asar. Faqala kana Umar yadribul aidi ala salati ba'dal asar. Wa kunna nusalli ala ahdi Nabi SAW rak'ataini ba'da ghurubis syamsi qabla salatil maghrib. Fakultu lahu akana Rasulullah sallahuma qal kana yarana yusallihima falam ya'murna walam yanhana. Jadi di sini dijelaskan, dulu Umar ketika ditanya mengenai salat tatawu sesudah asar. Jadi sesudah asar itu tidak ada, sebelum asar ada. Jadi ketika ditanya kepada Umar tentang salat tatawu sesudah asar, maka Umar memukul tangan seseorang karena salat sudah asar itu tidak ada. Dan pada masa Rasul kami biasa menunaikan 2 rakaat setelah terbenamnya matahari. Jadi sesudah asar terbenam matahari, ketika masuk waktu maghrib baru melaksanakan salat sunat. Kemudian ditanya lagi, apakah Rasulullah SAW pernah melakukannya? Yang menjawab, beliau melihat kami melakukannya, namun beliau tidak memerintahkan kami dan tidak pula melarang kami. Ini yang disebut dengan takrir Rasulullah SAW. Pada hadis yang sebelumnya Rasul memerintahkan, pada hadis yang kedua Rasul melakukannya. Nah, selain itu dari Anas bin Malik yang mengatakan, kunna bil Madinah fa iza azzana al muazzin li salatil maghrib ibtadaru sawariya fayarka'una rak'atain hatta inna ar-rajulal gharib la yadkhulul masjid fayahsibu anna salata qad sulliyat min kasrati man yusallihi. Jadi kata Anas bin Malik, kami ketika di Madinah saat muazzin selesai melaksanakan azan salat maghrib, mereka para sahabat senior saling berlomba mencari tiang-tiang, lalu mereka salat 2 rakaat sampai ketika ada orang asing yang masuk ke masjid untuk salat mengira bahwa salat maghrib sudah ditunaikan, padahal belum ditunaikan. Kenapa? Karena saking banyaknya yang melaksanakan salat sunat sebelum maghrib. Hadis rawahu Muslim. Jadi artinya Bapak dan Ibu, para sahabat umumnya semua melaksanakan salat qabliyah maghrib. Nah, jadi tidak seperti kita, ada yang melaksanakan, ada yang tidak. Ya. Nah, tapi sahabat melaksanakan semua, sehingga ketika ada orang yang baru datang ke masjid melihat saking banyaknya melaksanakan qabliyah maghrib, diduganya sudah selesai salat maghrib, padahal belum. Ya. Dengan dalil-dalil di atas, maka salat sunat rawatib qabliyah asar dan qabliyah maghrib adalah sunnah Rasulullah SAW
yang harus diamalkan atau dihidupkan oleh umat Islam, terutama oleh warga Muhammadiyah sebagai organisasi pengamal Al-Quran dan As-Sunnah Al-Maqbulah. Terlebih lagi sudah diputuskan oleh Muktamar atau Munas Tarjih sebagai lembaga resmi pengambil keputusan dalam bidang agama dan hukum syara. Ketika tidak mengamalkan sunnah Rasul, apalagi dengan sengaja meninggalkannya, maka ancaman Rasul adalah bahwa orang yang tidak menyukai atau meninggalkan sunnah Rasul, maka dia dinyatakan sebagai orang yang bukan umat beliau. Sebagaimana sabdanya, "Faman lam ya'mal bisunnati falaisa minni." Barang siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, maka ia bukan termasuk umatku. Atau redaksi lain, "Faman raghiba an sunnati falaisa minni." Ini dari Anas bin Malik, riwayat Bukhari. Siapa yang tidak menyukai sunnahku, maka dia bukan umatku. Nah, ini catatan untuk kita sebagai warga Muhammadiyah, khusus bagi warga Muhammadiyah, terutama pengurus atau pengelola Masjid Muhammadiyah, pelaksanaan dan pengamalan salat sunat rawatib, termasuk di dalamnya salat sunat rawatib qabliyah, asar dan maghrib, adalah wajib secara organisasi. Kenapa Bapak dan Ibu? Karena keputusan Munas Tarjih atau Muktamar Tarjih itu dihadiri oleh seluruh pimpinan pusat Muhammadiyah, seluruh pimpinan Majelis Tarjih pusat, seluruh ketua PWN se-Indonesia, dan seluruh Majelis Tarjih tingkat wilayah se-Indonesia. Maka keputusan Munas atau Muktamar Tarjih itu sifatnya secara organisasi adalah binding, mulzim, mengikat. Berbeda dengan fatwa. Kalau fatwa Majelis Tarjih itu tidak mengikat, tapi keputusan Munas itu mengikat. Nah, Bapak dan Ibu, ini dalam rangka mengakhiri tahun. Akhir tahun Hijrah adalah waktu evaluasi dan perenungan spiritual. Dalam konteks ini salat sunat rawatib menjadi tolok ukur. Apakah selama setahun terakhir kita termasuk orang yang menaati Rasul, atau justru yang berpaling? Sudahkah kita menjaga rawatib yang hanya 14 atau 20 rakaat sehari, tapi berpahalanya luar biasa? Mengapa rawatib penting dalam ketaatan? Pertama, sumbernya langsung dari Rasul, baik itu perkataan atau perbuatan atau takrir beliau. Yang kedua, pahalanya besar, rumah di surga atau rahmat bagi yang mengamalkannya. Yang ketiga, itu menyempurnakan kekurangan salat fardu. Hadis riwayat Abu Daud mengatakan, Bapak dan Ibu, awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah min abdin as-shalah. Jadi yang pertama dihisab pada hari kiamat dari seorang hamba itu adalah salat. Kalau salatnya sempurna, maka yang lainnya selesai. Tapi kalau tidak sempurna, maka lihat apakah ada salat sunatnya. Maka salat sunat itu menyempurnakan. Kemudian yang keempat, mengapa rawatib penting? Itu tanda kecintaan kepada sunnah yang akan mendatangkan cintanya Allah. Al-Quran Al-Imran 31. Jadi Bapak dan Ibu, akhir tahun momen perubahan. Jadikan momen ini untuk memulai habit baru, menjaga rawatib. Menghitung berapa banyak sunnah yang kita abaikan. Menguatkan azam, tekad, dan untuk tahun depan menjadi pribadi yang mencintai dan mentaati Rasulullah. Pelajaran yang bisa kita ambil, menaati Nabi dalam ibadah sunnah berarti menaati Allah, walaupun hukumnya bukan fardu. Salat sunnah rawatib adalah ibadah ringan tapi sangat tinggi nilainya di sisi Allah. Akhir tahun adalah waktu tepat untuk mengevaluasi sikap kita terhadap sunnah Rasul. Menghidupkan sunnah Nabi adalah tanda cinta sejati yang dibalas dengan cinta Allah. Pahala besar adalah motivasi kuat untuk menjaga ibadah. Jadi Bapak dan Ibu, sebagai renungan spiritual kita selama 1446 Hijriah yang sebentar lagi akan kita tinggalkan, sudah berapa taat aku pada Rasulullah? Apakah aku menjalankan apa yang beliau contohkan, seperti menjaga salat rawatib, ataukah aku termasuk yang berpaling? Kalau berpaling, Rasul akan lepas tangan. Semoga kita dapat menutup tahun ini dengan taubat dan niat baru untuk taat secara total dan menyambut tahun baru Hijriah dengan semangat menghidupkan sunnah Nabi
dalam setiap aspek kehidupan, terutama dalam ibadah yang sangat sederhana namun agung. Apa itu? Salat sunnah rawatib. Demikian Bapak dan Ibu, kajian kita. Saya sebagai anggota Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Wilayah UAS Sumatera Utara, ya tentu punya tugas dan kewajiban juga untuk menyampaikan keputusan-keputusan tarjih ini kepada kita. Dan juga sebagai orang yang sering mendalami bidang hadis, dan hadis itu merupakan salah satu panduan untuk bisa menyelamatkan kita. Karena Rasulullah mengatakan, taraktu fikum amraini dan tadillu ma tamassaktum bihima, kitabillah wa sunnati nabiyhi. Hadis rawahu Muslim. Jadi oleh karena itu Bapak dan Ibu, ya, marilah kita mencoba untuk mengevaluasi diri kita di tahun ini supaya tahun berikut itu tidak lagi. Jadi dalam sebuah riwayat disebutkan, man kana yaumu khairan min amsi fa huwa rabihun wa man kana yaumu ka amsihi fa huwa maghbun wa man kana yaumuhu syarran min amsi fa huwa mal'un. Orang yang hari ininya lebih baik dari hari kemarin itulah orang yang beruntung, tapi orang yang sama hari ini dengan hari kemarin dia adalah orang yang merugi, dan orang yang hari ini lebih jelek dari hari kemarin ialah orang yang terkutuk dan terlaknat. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang beruntung. Demikian Bapak dan Ibu, ada pertanyaan? Ya, silakan. Waalaikumsalam. Terima kasih. Yang disampaikan tadi tentang dua kemudian. Jadi dari situ jelas disebutkan satu tentang kewajiban dan perintah. Nah kemudian disebut ibadah. Nah ini selama ini dipandang atau dipahami oleh warga kita ketika apa saja ketika tidak tahu tidak apa seperti itu selama ini. Tapi dengan penjelasan tadi ketika ibadah itu bukan hanya suatu, maka ada bisa kewajiban perintah. Nah yang saya katakan bagaimana kita membedakan dalam perspektif antara wajib dengan sunnah ini. Nah, bisa bahwa sunnah tidak melakukan itu jadi kewajiban. Bagaimana kita memakai perspektif dari itu? Karena ada yang wajib, ada yang sunnah. Nah, itu belajar bagaimana. Terima kasih. Baik, langsung saya jawab ya. Jadi dengan kata liman sya'a itu akan berubah menjadi sunat. Dan ini didukung oleh Rasul melakukan sendiri, para sahabat melakukan sendiri. Jadi dengan kata liman sya'a itu, jadi makanya di dalam kaidah usul fikih, al-aslu fil amri lil wujub illa ma dallad dalil ala khilafihi. Hukum dasar dari perintah itu wajib kecuali ada dalil yang memalingkannya kepada khilafi, kepada sunat. Ya. Jadi di sini ada kalimat liman sya'a itu. Jadi liman sya'a itu bukan suka hati. Itu gunanya adalah supaya tidak wajib. Dan Rasul sendiri melakukannya dengan hadis fi'linya. Dan Rasul juga merestui dengan tidak menegur sahabat. Jadi sesuatu yang dilakukan sahabat lantas tidak ada teguran Rasul, itu maksudnya sunnah. Ya, karena kalau tidak, maka Rasul akan melarang. Nah, jadi ini yang sering kita dengar. Dan kemudian ada juga yang argumen waktu maghrib itu singkat. Salat sunnah itu berapa menit? Padahal waktu maghrib itu sejak terbenam matahari sampai hilang syafaq merah. Syafaq merah itu masuk waktu Isya. Itu lebih 1 jam. Ya, jadi ada orang yang berargumen, wah itu waktu maghrib kan singkat. Berapa singkatnya? Waktu melaksanakan salat sunat itu berapa rakaat? Apa sampai 1 jam?
4 menit, 5 menit. Jadi sebenarnya ini karena kelalaian kita tidak membaca hadis-hadis Nabi dan tidak membaca himpunan putusan tarjih. Maka oleh karena itu Bapak dan Ibu, saya menyarankan di beberapa tempat itu sudah mulai ada kajian khusus membaca kitab himpunan putusan tarjih. Ya, seperti Muhammadiyah Medan Area itu setiap bulan saya diminta itu membaca himpunan putusan tarjih mulai dari bab taharah, bab tentang pertama itu tentang iman, bab iman ya kepada Allah, malaikat, rasul, kitab, hari akhirat, takdir. Sudah itu sekarang sudah masuk bab taharah. Nanti bab ibadah. Karena memang himpunan putusan tarjih jilid 1 itu memang agak rumit membacanya. Karena teksnya, matanya dengan dalilnya terpisah. Nah, maka dengan kita memandu membaca bersama itu akan mudah. Maka saya di sana itu setiap ahad pertama itu kita melaksanakan membaca kitab himpunan putusan tarjih itu. Dan itu sudah. Jadi ini Bapak dan Ibu, saya bacakan ada lampiran. Coba Bapak perhatikan lampiran terakhir itu dari pimpinan pusat tentang mengantarkan tamfiz. Jadi di sini dijelaskan kepada yang terhormat pimpinan Muhammadiyah wilayah, daerah, cabang seluruh Indonesia dan seterusnya untuk diratakan kepada semua anggota dan petugas Muhammadiyah. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini nomor K1211/67 beberapa kitab tamfiz himpunan putusan tarjih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana setiap selesai muktamar putusan-putusan kami tamfiz kepada anggota dengan perantaraan pimpinan Muhammadiyah. Maka untuk mengantarkan himpunan putusan tarjih yang terlampir sesudah dikoreksi oleh Majelis Tarjih Pusat, kami pimpinan pusat pemegang riasah tamfiziyah memerintahkan kepada semua anggota Muhammadiyah supaya menjalankan putusan-putusan Majelis Tarjih sebagaimana mestinya. Kami harap juga supaya putusan-putusan tersebut diajarkan dan dididikan kepada anak-anak dan pemuda-pemuda umumnya, dan dalam pengajian-pengajian, kursus-kursus dan ceramah-ceramah agar tambah merata dan banyak faedah. Dari keputusan Majelis Tarjih ini sungguh besar sekali faedahnya untuk melenyapkan perselisihan-perselisihan yang mengganggu umat Islam dalam memenuhi agama, mematuhi agama, sebagaimana yang telah nyata dari timbulnya beberapa hal yang diperselisihkan yang membawa kepada percecokan dan permusuhan. Oleh Majelis Tarjih telah dibahas, ditimbang dan dipilih mana yang lebih sah dan mana yang berdalil kuat untuk dijalankan, dengan tidak perlu memperdulikan perselisihan lagi, tetap memperkembang dan menjalankan putusan Majelis Tarjih kepada pimpinan Muhammadiyah wilayah, daerah dan cabang supaya melaksanakan dan meneruskan tamfiz kami ini kepada anggota-anggota para mubalighin, mubaligat dan guru-guru Muhammadiyah sebaiknya dengan perantaraan pengurus ranting kepala jamaah di tempat masing-masing. Kemudian pimpinan Muhammadiyah wilayah, daerah dan cabang supaya menjalankan tamfiz kepada anggota-anggota serta gerakan Muhammadiyah terhadap putusan Majelis Tarjih itu dan bagaimana mengerjakannya, lalu melaporkan kepada pimpinan pusat Muhammadiyah hasil penilikannya itu pada waktu-waktu dirasa perlu. Demikian mudah-mudahan Tuhan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan hidayah, taufik dan inayahnya dalam kita mengerjakan perintahnya dan menjauhkan larangannya sehingga berbahagialah kita semua. Di pimpinan pusat ketika itu Kiai Haji Badawi dan M. Jindar Tamimi. Nah, ini di dalam himpunan putusan tarjih itu kita dapatkan itu. Nah, ini juga saya lampirkan. Nah, ini kan sulit kita melihat coba lewat dan. Maka oleh karena itu membaca himpunan putusan tarjih jilid 1 ini perlu membaca bersama. Nah, kalau yang jilid 3 itu enak. Matanya langsung di bawah dalil. Kalau ini matanya dengan dalilnya terpisah. Nah, maka oleh karena itu beberapa pimpinan cabang telah melaksanakan kajian-kajian himpunan putusan tarjih itu. Masih ada Bapak dan Ibu pertanyaan? Ya.
Aha. Ya. Ya, jadi begini. Qabliyah Isya ya. Ini ada dua hadis Nabi yang mengatakan bainal azanaini. Sebentar, saya kutipkan hadisnya ya. Ini juga belum dibahas di dalam tadjih, tapi sebenarnya dengan kita menjadikan ini sebagai hadis yang sahih. Nah, sebentar. Ini tentang Qabliyah Isya. Sebentar, saya ya, jadi untuk salat sunat rawatib sebelum Isya, ya. Ini hadis riwayat jamaah, ya. Rawahul jamaah itu artinya seluruh ulama hadis. Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ahmad bin Hanbal, ya, ini 7. Nah, ini disebut dengan rawahul jamaah. Yang berasal dari Abdullah bin Mughaffal, baina kulli azaini salatun, baina kulli azaini salatun, baina kulli azaini salatun, qal fi salisa liman syaa. Ya, ini ada kata liman syaa juga. Nah, antara setiap dua azan, maksudnya azan dan iqamah, itu ada salat. Di antara azan dan iqamah ada salat 3 kali. Nah, Bapak dan Ibu, ini sifatnya khabariyah. Tapi dalam kajian usul fikih, ini khabariyah bermakna insya'iyah. Khabariyah bermakna, jadi kalimat ini khabariyah, berita, tapi bermakna insya'iyah, bermakna perintah. Tadi dalam kaidah usul fikih. Jadi kalau orang yang tak mempelajari usul fikih, ini tidak akan paham. Jadi ada khabariyah bermakna insya'iyah, berita yang sifatnya perintah. Nah, ini saya agak paham sedikit tentang usul fikih ini karena saya konsentrasi saya usul fikih. Jadi waktu S1 saya dulu skripsi saya itu usul fikih. Ya, S2 saya di McGill University juga usul fikih Hambali. Nah, S3 doktor saya juga usul fikih. Maka di pasca sarjana UIN itu di S2 saya mengajar usul fikih perbandingan dan di S3 saya mengajar usul fikih terapan. Usul fikih itu Islamic legal theory, teori hukum Islam. Jadi orang yang tidak mempelajari usul fikih dia katakan ini hanya berita. Tapi sebenarnya ini adalah khabariyah bermakna insya'iyah. Jadi ini berita tapi bermakna perintah. Maka ada kalimat liman syaa. Bagi orang yang mau. Jadi kalau tidak ada liman syaa, maka ini wajib. Baina kulli azaini salatun. Baina kulli azaini salatun. 3 kali. Kalau sampai di situ saja, itu maknanya wajib. Maka kata liman syaa itu merubah menjadi sunat. Ya. Nah, jadi amar itu Bapak dan Ibu tidak selamanya fi'il amar. Ada fi'il mudhari yang dimasuki oleh lamul amri. Ada khabariyah yang bermakna insya'iyah. Ini dalilnya yang pertama ya. Jadi antara 2 azan itu ada salat. Kemudian pada yang ketiga sometimes liman syaa. Jadi menjadi dia sunat. Nah, hadis yang kedua Bapak dan Ibu,
Ini hadis diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Apa katanya? Ma min salatin mafrudatin illa wa baina yadaiha rak'atani. Tidak ada salat fardu kecuali didahului oleh salat 2 rakaat. Ya. Ini hadis dari Ibnu Zubair. Ya. An Abdullah Ibnu Zubair an Nabi sallallahu alaihi wasallam qol ma min salatin mafrudatin, tidak ada satu salat fardu pun illa wa baina yadaiha rak'ataini, kecuali didahului 2 rakaat sunat. Jadi setiap salat fardu itu harus ada 2 rakaat yang mendahuluinya. Nah, jadi dengan 2 dalil ini Bapak dan Ibu, maka salat qabliyah isya itu juga ada. Ini hadisnya. Nah, ini belum dibahas di Munas Tarjih. Tapi Bapak dan Ibu, Muhammadiyah sudah komitmen terikat dengan mengamalkan Al-Quran, As-Sunnah Al-Maqbulah. Setiap yang diperintahkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah Al-Maqbulah. As-Sunnah Al-Maqbulah itu adalah hadis-hadis yang sahih dan hasan. Jadi sejak tahun 2000 Munas Tarjih di Jakarta itu As-Sunnah As-Sahihah dirubah menjadi As-Sunnah Al-Maqbulah. Apa maknanya? Kalau As-Sahihah saja maka hadis hasan tidak masuk. Padahal ulama sepakat As-Sunnah Al-Maqbulah dalil yang bisa diterima sebagai alasan selain dari hadis sahih juga ada hadis hasan. Maka kemudian Muhammadiyah pada Munas Tarjih tahun 2000 di Jakarta merubah kata As-Sunnah As-Sahihah menjadi As-Sunnah Al-Maqbulah. Nah, untuk qabliyah isya, ini 2 hadis ini adalah hadis maqbul. Maka sebagai Muhammadiyah kita terikat untuk mengamalkannya. Nah, saya kira itu jawabannya. Ya. Masih ada Bapak dan Ibu? Ya, silakan. Itu nanti pria suatu semua kan sudah tercantum di himpunan kaji jilid 1 sampai dengan 3. Berarti harus yang anggota dia itu kan harus memahami ketentuan yang berlaku di himpunan kaji. Ya. Berarti permasalahan ini tinggal sosialisasinya ada di Bintang, ataupun penegasan dari daerah-daerah itu masing-masing masjid. Nah, mungkin itu cepat terrealisasi. Artinya agar cepat memerintah semua masjid-masjid melaksanakan. Mungkin itu demikian. Ya, baik. Jadi saya kira memang ini harus kewajiban dari masing-masing tingkatan-tingkatan. Jadi kalau pimpinan pusat sudah memerintahkan, tinggal pimpinan wilayah, kemudian pimpinan daerah, pimpinan cabang, pimpinan ranting. Karena perintah ini tidak hanya ke pimpinan wilayah, tapi juga kepada pimpinan daerah, pimpinan cabang, pimpinan ranting. Ya, nah, jadi oleh karena itu barangkali ya kita yang sudah tahu tidak ada lagi alasan untuk tidak mengamalkannya. Nah, mungkin pimpinan wilayah kita akan gedor, ya pimpinan daerah akan kita ingatkan. Tapi di pusat pimpinan daerah ini sudah lama dilaksanakan, yaitu di Takwa Mandala ya, masjid Takwa di Mandala itu karena memang kita pengajian malam di situ dan memang kajian kita di sana setiap Jumat kelima itu masalah tarjih. Nah, jadi di pimpinan ranting Mandala, masjid di sekretariat PDM itu ada Jumat terakhir saya di situ mengkaji tentang tarjih. Nah, jadi karena kita sudah kaji, maka kita sudah mengamalkan di sana. Masih ada Bapak dan Ibu atau cukup ya? Jadi mudah-mudahan bagi saya sebagai anggota Majelis Tarjih sudah saya sampaikan. Ya, tinggal kita bagaimana menindaklanjuti apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan juga oleh organisasi Muhammadiyah itu sendiri.
Demikian lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.